Yang berikutnya, yang berikutnya, al-muwatiyah, wanita yang tidak kasar, laisat fadhah wala ghalidah, gitu. Yang lisan dan sikapnya tidak kasar, yang lisan dan sikapnya tidak keras. Nah, itu. Jadi wanita yang sikap dan lisannya tidak kasar, tidak keras. Wa bal hiya muwatiyatun tasma'u wa tuti'. Tapi catat baik-baik ya. Jadi muwatiyah itu kesehariannya itu hobinya mendengar, lalu abis mendengar taat, nurut, gitu. Wa tastajib, dan berusaha menjalankan perintah dan arahan, gitu loh. Jadi sekali lagi, jadi hobinya yang pertama itu suka dengar, gitu. Suka dengar. Kalau suami arahin didengerin, gitu. Kalau suami kasih nasihat didengerin. Kalau apa namanya, suami cerita tuh didengerin, suami cerita. Pokoknya suami bicara tuh didengerin sama dia, didengerin aja gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, hobinya tuh ngedengerin. Kalau ngobrol atau cerita jadi pendengar yang baik. Kalau itu arahan, itu perintah, itu nasihat, didengarkan dengan seksama. Hadirin Allah muliakan, habis didengerin tuti', nurut, gitu loh. Nurut, taat. Jadi yang pertama apa? Dengar. Jadi wanita terbaik adalah pendengar-pendengar setia. Kita catat tuh. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik, kita harus punya mental pendengar setia. Harusnya dengerin suami. Terus yang kedua, taat, nurut. Taat dan nurut. Terus yang ketiga, tastajib, responsif, gitu loh. Jadi cepat dalam merespon. Respon positif. Respon positif. Jadi sekali dikasih tuh langsung tek 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 gitu. Sekali kasih tek 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 gitu, jamaah. Tastajib. Disambut gitu loh. Arahan suami disambut. Nasihat suami disambut. Perintah suami disambut. Nasihat suami disambut. Itu istijabah. Tastajib. Jelas nih jamaah. Jadi apa? Jadi pendengar yang baik, nurut dan taat, dan menyambut. Gitu. Itu wanita-wanita terbaik tuh begitu. Walaupun dia lebih cerdas daripada suaminya, walaupun mungkin dia lebih kaya daripada suaminya, walaupun tes IQ-nya lebih tinggi daripada suaminya, enggak, dia tetap, pokoknya suami bilang dengar dia. Dan dia nggak bilang, aku mah udah tahu itu dari 17 tahun yang lalu, mas. Loh, lalu suaminya baru dengar kajian tentang itu kemarin, gitu loh. Baru dengar kajian tentang itu kemarin. Tahu nggak, kemarin tuh aku dengar ustadz, bla bla bla. Oh, ya, aku pikir ada apa, mas? Aku mau udah denger di daurah remaja 17 tahun yang lalu. Ya Allah. Ya, suaminya diam aja. Sedih suaminya tuh. Ngomong dijawab gitu. Kemarin aku ikut kajian ternyata gini-gini. Ya Allah mas, kamu baru tahu itu. Kemana aja dari dulu gitu. Nyebelin gak sih kalau istri bilang begitu? Jadi pokoknya dijawab segala macam. Jadi pendengar setia. Oh iya ya. Oh Masya Allah. Dan walaupun mungkin kita udah tahu, tetap aja apa responnya tuh kayak baru tahu gitu. Kalau suami ngomong. Masih ingat ucapan Atha bin Abi Rabah? Atha tuh kalau ketemu anak muda
Pernah ketemu anak muda cerita aja tentang sebuah hal, tentang urusan atau masalah agama, atau tuh, oh begitu ya, masya Allah, jazakallah khairan, memperlihatkan gestur dan mimik orang yang mendapatkan ilmu baru. Begitu anak mudanya pergi, kata Atta apa? Aku sudah tahu yang dia sampaikan sebelum dia lahir. Allahu Akbar. Sebelum dia lahir, saya udah tahu itu. Tapi itulah adab, itulah akhlak. Oh, masya Allah. Oh, ternyata gitu ya. Ah, iya ya, masya Allah, masya Allah. Tahu nggak? Tadi tuh khutbah Jumat, ternyata khotibnya bilang, ternyata menuntut ilmu itu wajib loh. Yang kita udah ngaji udah 4 tahun yang lalu. Oh wajib ya? Iya wajib. Aku baru tahu gitu. Aku pikir yang wajib cuma sholat 5 waktu sama puasa Ramadan. Ya aku baru tahu nih menuntut ilmu wajib. Oh masya Allah ya. Berarti kita harus menuntut ilmu ya Beb ya. Iya nih. Oh makasih banyak yang udah kasih nasihat ke aku. Itu jamaah. Jadi itu muatiyah itu pendengar yang baik. Lalu itu taat deh. Dibilangin AA, dibilangin BB, dibilangin CC. Udah jangan ngejawab deh. Dan direspon yang positif. Direspon. Responsifnya bagus. Tastajib. Positif. Pokoknya ini cepat dan cepat. Tak, 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 gitu. Kalau bisa, apalagi kalau kita sudah nikah udah lama ya, itu nggak perlu ada instruksi lagi. Kita udah saling tahu. Oh, gestur suami aku begini, berarti dia lagi pengen ini nih. Udah tak, 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 gitu. Jadi istijabahnya tuh bagus. Apalagi kalau di tempat publik, kadang-kadang kan suami istri itu nggak bisa menyampaikan dengan bahasa verbal secara total, tapi cukup eye contact misalnya, atau ngelihat dan seterusnya. Misalnya mau pamitan, suami kita tuh udah kasih sign dengan matanya atau gesturnya, oh berarti ini harus pamit, langsung pamitan gitu. Kita lagi pamitan, suami kita udah kasih sign lagi, oh ini berarti pamitannya kelamaan. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan pamitnya jam berapa, keluar gedungnya jam berapa, gitu nggak jelas gitu. Pamitnya dari jam setengah 8, baru keluar ke parkiran jam 9 kurang 15, subhanallah. Itu udah suami udah sebelah. Jadi jangan sampai suami pokoknya lihat, oh ini udah nyangka, langsung pulang gitu, langsung pulang. Tapi belum semuanya, udah pamitan di grup aja nanti, udah pulang. Kalau semuanya repot, di grup tuh ada 200 orang. Ini baru orang yang ketujuh gitu. Jadi masih banyak lagi orang yang ada. Udah nggak usah nanti. Suami udah nggak nyaman tuh. Udah kita pulang. Itu istijabah, muatiyah. Nah, itu kalau mau jadi wanita terbaik itu cepat. Oh suami mau ini, suami mau itu. Itu jamaah sekalian. Jadi karena udah belahan jiwa, udah bertahun-tahun hidup bersama, udah harus tahu, udah nggak harus dijelaskan lagi. Oh suamiku mau ini. Atau misal kalau mau makan gitu, kita harus tahu, oh kalau ke rumah makan ini suami sukanya favoritnya ini. Kalau ke rumah makan yang sana gitu, kalau misalnya ke warung makan Padang, suami pesan ini. Kalau ke Warsun pesannya ini gitu. Kalau ke restoran Sulawesi mesennya ini. Gitulah. Kalau restoran Kalimantan mesennya ini. Ah gitu, udah tahu. Itu harus cepat tuh. Istijabah. Gak perlu ngomong aja. Aku mau pesan, udah dipesenin Beb. Gitu. So tahu. Kamu pesan apa aja? Ini. Oh tahu sih. Ah, iya. Loh kok tahu? Kita nih udah 41 tahun nikah gitu loh. Saya udah tahu kamu tuh maunya apa. Oh iya benar. Masya Allah. Jadi itu muatiyah. Kita lanjutkan. Wala tastankif, wala tastakbir, wala tasta'li ala zawj. Hadirin Allah muliakan. Dan muatiyah itu istri yang tipikalnya tidak suka menolak suami. La yamtani. Jadi dia nggak akan menolak permintaan suaminya kecuali haram. Haram tolak. Jadi lastankif, tidak imtina gitu lah. Pokoknya kalau suami minta ini iya. Suami minta ini iya. Suami minta itu iya. Kecuali haram. Dan dia akan bicara dengan baik-baik. Wala tastakbir, dan dia tidak menyombongkan diri.
Dia nggak sombong sama suaminya. Wala tasta'ni ala zawj, dan tidak merasa tinggi di hadapan suaminya. Jadi dia nggak merasa bosi, dia nggak jadi madam depan depan suaminya. Dia nggak merasa saya yang berkuasa atau saya yang gajinya paling tinggi kalau dua-duanya sama-sama berpenghasilan. Omset saya lebih banyak daripada omset dia kalau dua-duanya berbisnis. Enggak. Wala yakunu minha nusyuz wa au ta'alin au ta'ali, dan tidak ada kedurhakaan dan tidak ada kesombongan. Itu poin. Jadi hobinya 3 dan alerginya 3 gitu. Kalau bahasa kita, hobinya apa? Suka dengar, suka nurut, taat, dan merespon cepat gitu. Alergi apa? Dia alergi untuk menolak suami. Dia nggak akan nolak. Dan khususnya hubungan intim, jangan pernah menolak hubungan intim. Dan malaikat melaknat itu secara khusus dosa besar. Penekanan masalah ini. Dan dia nggak akan nolak. Nggak berani nolak suami. Dia takut suaminya murka. Lalu sholatnya nggak diangkat dia ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa sholat tidak melewati telinga seseorang, diantaranya apa? Wanita yang suaminya marah kepada dia. Karena diantaranya dia tolak. Jadi muatiyah itu anti mengatakan tidak kepada suami kecuali itu haram. Dia nggak mau. Dia nggak mau mengatakan tidak atau jangan segala macam, enggak. Kecuali itu haram. Selama itu nggak haram, iya udah. Iya, iya, dan iya. Secara umum demikian. Dia boleh memberikan saran, dia boleh mengarahkan, tapi dia tahu seninya, dia tahu cara bicara, dan dia iakan dulu. Oke. Tapi baru boleh kasih masukan, enggak. Alangkah lebih indah lagi kalau begini, tapi itu bola di tangan kamu, kamu pemimpin aku mah tinggal ikut aja. Kamu bilang eksekusi, aku eksekusi. Tapi benar nggak sih kalau kita pertimbangkan opsi lain? Kan enak kalau ngomong demikian ya. Pokoknya, Beb, kamu bilang aku suruh terjun, aku terjun dah. Gitu. Hanya saja kayaknya ada opsi lain yang bisa kamu pertimbangkan juga. Tapi ini terserah kamu. Kalau kamu lebih nyaman ini, aku mau ikut inilah. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan. Itu jadi dia alergi mengatakan tidak pada suaminya, lalu dia alergi menyombongkan diri di hadapan suaminya. Lalu yang ketiga, dia tidak meninggikan diri. Walaupun mungkin gelarnya lebih tinggi. Suaminya S1, dia profesor misalnya, atau dia S3 atau dia S2. Tetap aja, saya istri, saya nggak boleh meninggikan diri. Apalagi nggak punya bargain position, apalagi nggak punya posisi tawar, ya masa dia tinggalkan diri di hadapan suami? Secara pendidikan suaminya lebih unggul, secara cerdas suaminya lebih unggul, secara ini suaminya lebih unggul. Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Dia punya semuanya aja, suaminya di bawah, itu aja. Kalau dia ingin jadi wanita terbaik, dia nggak boleh pakai cara seperti itu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Al-muatiyah, jelas ya. Hobinya apa ya? 3, pendengar sejati, pendengar setia, nurut, dan responsibel. Meresponnya oke. Terus dia alergi mengatakan tidak, sombong, dan meninggikan diri.